Saya Brian, dan saya merupakan perwakilan dari tim pemerintah dan akan membahas mengenai emosi di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Mitigasi yang dimaksud adalah upaya untuk mencegah bencana atau menanggulangi warga ketika bencana terjadi. Relokasi yang dimaksud adalah upaya pemindahan warga ke lokasi yang aman dari bencana atau lokasi yang tidak rawan bencana. Dan pada kasus ini, hal ini akan dilakukan hanya jika bencana tidak terhindarkan. Dan kami sebagai dari tim pemerintah percaya bahwa dengan adanya prioritasan ini akan membawa dua dampak baik, yaitu efisiensi dalam pelaksanaan dan juga keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan relokasi. Di bagian efisiensi, ada terdapat 4 hal yang akan dibahas, yaitu kerusakan yang jauh lebih kecil, penggunaan anggaran yang jauh lebih hemat, pengerjaan yang lebih cepat, dan hilangnya atau berkurangnya potensi bencana di masa mendatang. Dan untuk sektor keamanan, kita akan membahas tentang adanya kemampuan untuk mencegah atau menghindari kemungkinan terjadi bencana pada saat relokasi. Lalu yang kedua, mempermudah pencarian orang pada saat bencana terjadi. Dan yang ketiga adalah mencegah adanya praktik KKN. Yang pertama adalah efisiensi. Jadi, pada saat kita melakukan mitigasi bencana, tentunya kerusakan yang ada akan menjadi jauh lebih kecil. Jadi, kami dari pihak pemerintah percaya bahwa hal-hal dari sektor lingkungan, dari sektor ekonomi, ataupun dari sektor kesehatan dapat berkurang dampaknya jika kita melakukan mitigasi bencana. Kita bisa melihat bahwa salah satu contohnya adalah di negara Jepang, yang merupakan negara maju, dan mereka sudah memiliki kemampuan dalam sistemnya untuk memperingatkan warganya kira-kira 1 menit sebelum bencana terjadi. Dan yang kedua adalah mengenai penggunaan anggaran yang jauh lebih hemat dibandingkan dengan relokasi yang perlu mengeluarkan anggaran untuk membangun di tempat baru, yaitu fasilitas-fasilitas baru seperti tempat tinggal sementara, fasilitas kesehatan, ataupun fasilitas bantuan. Kita dapat menghindari hal itu dengan cara melakukan mitigasi bencana di kota kita sendiri. Jadi kita tidak perlu membuat fasilitas baru, melainkan memperkuat fasilitas yang ada di kota kita. Dan juga kita bisa menghindari anggaran untuk transportasi, yang dimana kita bisa tahu bahwa untuk fasilitas transportasi itu merupakan fasilitas yang mahal, yang dimana biayanya mencapai 300.000 hingga 2 juta per harinya. Yang ketiga adalah pengerjaan yang cepat. Kita tidak perlu membuat dari nol di tempat baru. Kita bisa menghindari hal tersebut dengan cara memperkuat fasilitas yang ada. Dan juga pada saat proses pembuatan atau proses pengerjaan mitigasi bencana, kita berkemungkinan besar akan mendapatkan bantuan dari warga di sekitar, yang dimana di Indonesia itu nilai solidaritasnya tinggi dan hal tersebut kemungkinan besar terjadi. Dan sedangkan pada saat kita melakukan relokasi, warga akan sibuk untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga tentunya tidak dapat membantu petugas-petugas dalam melakukan mitigasi. Dan yang keempat adalah hilangnya atau berkurangnya potensi bencana di masa depan. Jadi, pada saat kita sudah melakukan mitigasi bencana, kita tidak perlu menghabiskan dana berlebih untuk relokasi lagi ketika bencana terjadi lagi. Dan kita juga tidak perlu menghabiskan anggaran untuk memindahkan warga yang sudah direlokasi kembali ke tempatnya yang berada. Dan juga kita dapat menghindari uang atau anggaran yang digunakan untuk membangun ulang tempat kota A yang terkena bencana. Selain itu, kita juga dapat mengurangi angka korban saat bencana terjadi lagi. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, bahkan 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah mengenai keamanan. Jadi, dengan adanya mitigasi bencana, kita dapat mencegah kemungkinan bencana saat relokasi, yang dimana pada saat pemindahan, tentunya warga rentan terkena bencana, karena keamanannya sangat menurun. Seperti contoh adalah kita sedang berada di mobil, dan kita berjalan dari kota A, dan kita sedang berelokasi ke kota B. Pada saat kita dalam mobil dan tsunami terjadi, tentunya kita tidak dapat melakukan apapun untuk menghindari bencana tersebut. Dan yang kedua adalah mempermudah pencarian orang. Jadi, dibandingkan dengan tempat baru, tentunya warga sudah terbiasa, bahkan masyarakat ataupun aparat juga sudah terbiasa berada di kota A, misalkan, tempat awal. Dan pada saat bencana terjadi, tentunya tidak hanya aparat yang perlu mencari, namun warga-warga yang tidak terkena dampak juga dapat membantu, karena mereka sudah mengetahui bagaimana tempat asal mereka. Dan yang ketiga adalah mencegah adanya praktik KKN.
Hal ini merupakan hal yang sangat penting di Indonesia karena di Indonesia merupakan negara yang dengan kasus korupsi yang besar pada saat ini. Dan menurut KPK, program bantuan sosial merupakan program yang dimana tempat korupsi itu sering terjadi. Dan dengan kita dapat melihat bahwa pada saat relokasi bencana, terdapat anggaran-anggaran untuk bantuan sosial yang tidak masuk akal pada saat ini. Contohnya pada saat bencana, kita dapat melihat daftar keuangannya, dan untuk biaya pengemasan itu sangat mahal, bahkan mencapai 300.000 per barangnya. Jika terdapat 1.000 barang yang perlu dikemas, maka uang yang perlu digunakan tentunya tidak akan sangat banyak. Dan yang terakhir adalah prediksi di masa depan. Jadi tentunya selain manfaat di masa ini, kita juga akan mendapatkan manfaat di masa depan. Yang pertama adalah memperkuat kemampuan negara dalam praktik mitigasi bencana. Jadi negara-negara ini akan terbiasa, negara kita akan terbiasa untuk melakukan praktik mitigasi bencana. Dan nantinya hal ini akan terjadi lebih menyeluruh bahkan hingga ke pelosok. Dan hal tersebut tentunya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi bencana di masa depan. Dan juga karena sudah menyeluruh, tentunya angka korban akibat bencana ini juga akan menurun. Karena kita dapat tahu, karena seperti yang kita ketahui bahwa di tempat-tempat pelosok itu masih kurang fasilitas-fasilitas kesehatan seperti bahkan fasilitas kesehatan, bahkan seperti pendidikan pun masih berkurang. Dan juga kita dapat mengurangi beban negara baik dari bagian keuangan karena tidak perlu melakukan relokasi lagi, dan juga kita tidak ada praktik KKN, dan juga kita dapat mengurangi beban negara di bagian ketenaga kerjaan karena kita tidak perlu menggunakan tenaga tambahan untuk relokasi. Dan juga kita akan mendapatkan pengakuan dari negara luar bahwa Indonesia sudah mampu dalam mengatasi mitigasi bencana. Dan tentunya kami, tim pemerintah, menyetujui mosi tersebut dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan. Terima kasih.